Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita dari berita5.com kedatangan tamu yaitu Bapak Dr. Haji Wahid Hidayat MBI MPhD. Beliau adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bangkalan. Sekilas apa beliau? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Ya, beliau bersama istrinya ini di Berita 5. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Pak Haji, ini Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bangkalan, apa sih itu pekerjaan Bapak itu di itu? Kegiatan saya sehari-hari di Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah memproses kegiatan lelang elektronik dari semua OPD atau dinas badan yang ada di Kabupaten Bangkalan melalui bagian kami. Oleh karena semua dokumen yang lengkap sesuai dengan SOP yang ada, semuanya kami proses secara elektronik. Demikian. Sebelum di sini ada di mana dinasnya? Saya sebelum di Kepala Bagian ini, saya pernah di Sekretaris Dinas KB dan P3A, yang sebelumnya juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan. Sebelum itu saya Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Kelompis. Saya juga awal karir jadi pejabat struktural itu di bagian perpustakaan, di Kepala Tata Usaha. Dengan banyaknya aktivitas, ini ngomong-ngomong kemarin barusan mendapat gelar doktor, alhamdulillah ya Pak Haji ya. Itu gimana dalam mengatur waktu? Di sisi lain harus belajar, di sisi lain Bapak sebagai kepala di bidang pengadaan barang dan jasa ini, bagaimana cara mengatur waktunya Bapak? Alhamdulillah untuk studi saya di S3 ini, saya memang harus betul-betul mengatur waktu yang tepat untuk bisa cepat menyelesaikan pendidikan ini dan juga pekerjaan yang ada di kantor, sehingga semuanya tidak menjadi terbengkalai, sehingga kami sudah bisa menempuh ujian S3 kemarin ini di awal bulan Juni, sehingga kami telah selesai ujian terbuka. Ngomong-ngomong berapa tahun kemarin ikut? Alhamdulillah saya sudah 3 tahun persis. Saya bisa menyelesaikan studi S3 ini di Untak Surabaya. Termasuk cepat ya, 3 tahun. Alhamdulillah. Itu kemarin itu mengambil apa disertasinya? Disertasi saya dengan judul Evaluasi Kebijakan Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Mengapa kok tertarik tentang bencana? Begini, saya ada sekitar 6 tahun menggeluti di kebencanaan ini di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bangkalan. Ini terdapat banyak hal yang perlu saya ungkap, sehingga kami perlu sekolah dan menekuninya dimasukkan dalam di disertasi saya. Karena di situ ada penanganan darurat yang pada saat itu tidak terhandle dengan bagus karena situasi, lokasi, kondisi, dan juga lain-lain. Sumber daya yang ada itu kadang tidak sepadan dengan yang dihadapi oleh terjadinya bencana ini. Jadi itu kan disertasi Bapak itu sebelum adanya COVID ya itu ya? Sebelum adanya COVID. Kebetulan ini dengan adanya COVID ini berarti ada disertasi Bapak itu sangat relevansi dengan adanya bencana sekarang ini. Menurut Bapak gimana cara penanganan COVID yang tepat, sekarang sama-sama bencana juga tapi non alam ini, bagaimana menurut jenengan? Bencana yang ada sekarang ini yaitu COVID-19 ini memang bencana khusus, yaitu bencana non alam, sehingga kejadian ini tidak diperkirakan terjadi di negara kita, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Kalau yang kejadian bencana yang sebelumnya adalah kejadian alam, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, petir dan sebagainya, itu sudah menimpa di lokasi kami. Kalau sekarang COVID ini bencana non alam yang berupa kesehatan, sehingga COVID-19 ini merupakan ancaman tersendiri, sehingga dimasukkan dalam kategori yang lebih spesifik baik penanganannya maupun
keadaan kejadian ini, karena tidak ada di dalam kategori kejadian bahwa COVID-19 ini menjadi ancaman bencana di Indonesia khususnya, dan kabupaten, provinsi kabupaten yang lain yang ada di Indonesia khususnya Bangkalan. Ngomong-ngomong, bagaimana menurut Bapak penanganan COVID-19 di Kabupaten Bangkalan selama ini? Saat ini COVID-19 di Kabupaten Bangkalan ada tim khusus yaitu gugus tugas. Gugus tugas itu melaksanakan proses kegiatan baik sisi pencegahan maupun dalam reaksi untuk mengatasi bencana COVID ini. Tim telah bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga kesemuanya mulai dari stakeholder yang ada dari Polres, Kodim, BPBD, Pemda itu sendiri, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan relawan yang ada itu bersinergi untuk bisa mengatasi COVID yang ada di Kabupaten Bangkalan. Iya, bagus sekali ya, berarti dengan disertasi kemarin itu ternyata bisa untuk mengatasi bencana yang ada sekarang ini ya. Menurut jenengan ini bagaimana supaya kan ada bencana pasti ada yang dirugikan termasuk ekonomi. Nah, di saat sekarang ini kan COVID ini tidak hanya kesehatan saja, tapi dengan ekonomi juga masyarakat terdampak. Menurut Bapak sebagai peneliti tentang bencana itu bagaimana? Kalau bencana COVID-19 ini dihubungkan dengan kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Bangkalan khususnya, bahwasanya ancaman bencana khususnya COVID ini berdampak pada kegiatan aktivitas masyarakat, terutama kegiatan ekonomi. Dampak ekonomi ini adalah menjadi lesunya ekonomi, mundurnya pendapatan, rendahnya daya beli, sehingga masyarakat merasa banyak yang dirugikan, sehingga terutama UMKM dan semua usaha-usaha yang bisa membangkitkan gairah ekonomi sekarang sudah menjadi lemah, lesu, sehingga semuanya masyarakat berharap pada pemerintah untuk bisa memulihkan kembali tentang pemulihan ekonomi khususnya di pandemi COVID ini. Terima kasih. Jadi dengan pemerintah terutama itu memang harus mempunyai kebijakan khusus bagaimana ekonomi pulih kembali gitu ya. Alhamdulillah kemarin Bapak juga mempunyai predikat sangat memuaskan ya, karena dalam 3 tahun sudah bisa cepat menyandang gelar dokter. Ini Bapak punya gelar MBE, MM, PhD. Nah, ini dari mana ini gelar ini? Saya dulu sekolah sebelum saya mulai dari pendidikan saya S1 saya di Universitas Islam Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Publik atau Administrasi Negara gitu. Terus saya berlanjut pada tahun 2000 tahun 99 saya mengikuti kegiatan MBA ini, Master Business Administration ini di West Coast. West Coast itu Australia. West Coast College di Australia. Berapa? Terus itu 1 tahun. 1 tahun. Terus berikutnya saya MM di Magister Manajemen ini di STE Tianandra Jakarta. Terus penunjuknya tahun berikutnya saya dilanjutkan dengan filosofi doktor ini juga di West Coast ini. Berarti dokter 2 kali ya? Iya, dokter. Yang terakhir di Untang Surabaya. Kalau ngomong-ngomong ini kan bulan haji, sekarang kita tidak bisa haji. Kalau hajinya tahun berapa, Pak? Alhamdulillah saya waktu bujang waktu itu tahun saya pendaftarannya di Surabaya sini di Bank Ekspor Impor di Jalan Pemuda, saya daftar di sini. Saya ber-KTP di Surabaya waktu itu, saya kan ikut di Surabaya. Saya mengikuti KBH di Surabaya. Saya hajinya tahun 98. Jadi 97 itu pendaftaran, 98 saya alhamdulillah bisa haji pada tahun itu. Itu sebelum menikah apa? Sebelum menikah. Sebelum menikah ya. Alhamdulillah. Sebelum menikah sudah haji ya. Punya jabatan yang sudah kepala bagian ya. Sudah punya rencana yang setelah dokter menyandang gelar dokter. Kira-kira apa yang ingin dicapai kira-kira dari
Pak Haji Wahid ini? Kalau hemat saya karena ini hidup ini berproses ya, ya tentunya ilmu amaliyah dan amal ilmiah kan begitu. Ini kami ingin lakukan ke depan, mudah-mudahan saya ingin mengabdi juga di lembaga pendidikan sehingga kami juga bisa kebagian membagi sharing ilmu ini kepada kepada generasi muda berikutnya gitu. Dan terus untuk lain-lain mudah-mudahan bisa ke depan bisa kayak yang seperti guru-guru kita, guru besar kita, siapa tahu jadi guru besar juga. Profesor gitu. Harapan kita gitu ya. Kita doakan semua ini amin. Mudah-mudahan Pak Haji Wahid ini menjadi profesor, guru besar karena sudah mempunyai pengalaman sehingga bisa menyalurkan pengalamannya, membagikan kepada mahasiswa-mahasiswi. Terakhir Pak Haji Wahid, mungkin ada pesan dan kesan untuk masyarakat Kota Bangkalan atau Indonesia pada umumnya untuk menghadapi COVID-19 ini bagaimana? Silakan. Untuk ke depan bahwasanya menghadapi kondisi saat ini yaitu masih berlanjutnya COVID-19 ini, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat tetap mengikuti anjuran pemerintah sesuai dengan yang di SOP-kan maupun yang sesuai dengan aturan yang ada, yaitu mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang terbiasa kita lakukan, yaitu pertama kita cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, pakai masker, dan sesuai dengan aturan-aturan kesehatan kita ikuti, dan protokol kesehatan mari kita ikuti sesuai anjuran pemerintah sehingga masyarakat itu semuanya tidak terdampak apa yang disebut dengan COVID-19. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah itulah pesan dari Dr. Haji Wahid Hidayat, yaitu kita harus mentaati mentaati pemerintah bagaimana kita dalam protokol kesehatan. Demikian bincang-bincang kita pada kali ini. Saya Muhammad Marojin, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.